Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Apriani Memulak, NIM 21011400098. Pada video ini saya akan melakukan uji pengaruh menggunakan aplikasi SPSS. Oke teman-teman, saya memakai judul Pengaruh Model Pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Boronubaen dengan variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu model pembelajaran PBL, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Di sini saya menggunakan satu kelas dengan responden 20 siswa. Untuk hipotesisnya yaitu HA-nya ada pengaruh model PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Boronubaen, sedangkan H0-nya itu tidak ada pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Boronubaen. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada uji pengaruh, terlebih dahulu kita harus menguji uji normalitas dari data yang kita gunakan. Apakah data yang kita gunakan itu normal atau tidak? Jadi, teman-teman, uji normalitas itu digunakan sebagai syarat untuk penggunaan statistik parametrik. Terdapat dua uji normalitas, yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov, itu datanya itu lebih besar dari 30, dan yang kedua itu ada uji Shapiro-Wilk, yaitu datanya lebih kecil dari 30. Dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas itu, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka data itu berdistribusi tidak normal. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji normalitas dari data pretest dan test. Jadi di sini ada data pretestnya ada 20 dan data post-testnya itu juga sama ada 20. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Terbuka, isi loading. Oke, kita klik new dataset, kita klik OK. Oke, sudah muncul, kemudian kita klik variabel view, kita kasih masuk name-nya itu kita isi X, kemudian yang sebelahnya kita isi G. Kemudian untuk desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian untuk Y-nya kita ganti desimalnya dengan 0. Kemudian labelnya itu kita isi pretest. Yang satunya kita isi post-test. Oke, selanjutnya kita klik data view. Oke. X-nya kita ganti dengan data post-test. Oke, kita ganti dengan data pretest dan post-testnya. Ada 20. Masukkan ke aplikasi SPSS. Oke, datanya sudah ada untuk pretest dan post-testnya. Kemudian sekarang kita uji normalitas dari data X dan Y ini. Oke, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik explore, kemudian untuk
pretest kita masukkan ke dependent list, posttestnya juga kita masukkan ke dependent list, kemudian klik plot, kita pilih yang scheme ini, kemudian kita centang di normality, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Oke teman-teman, ini datanya sudah keluar, ini ada di deskripsi. Kita lihat test of normality-nya. Oke, di sini ada pretest, posttest. Ini ada Kolmogorov minor, ada Smirnov, ada juga tes normality Sapiro Wilk. Oke. Tadi teman-teman ada dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas itu jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Sedangkan jika datanya lebih kecil dari 0,05, maka data itu berdistribusi tidak normal. Kita lihat di sini. Nilai signifikannya itu ada 0,117, ada 0,200. Jadi pada data pretest dan posttest ini lebih besar dari 0,05. Jadi data ini berdistribusi normal. Oke. Ini juga ada diagramnya. Diagram dan grafiknya. Oke, jadi teman-teman setelah kita tahu data pretest dan posttest normal, selanjutnya adalah kita menghitung atau kita menguji uji pengaruhnya. Jadi untuk uji pengaruh itu kita menggunakan analisis regresi, di mana analisis regresi itu digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Untuk dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh atau ada pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Oke, mari kita tes. Ini datanya sudah ada. X, Y. Kemudian kita klik analis. Kemudian kita pilih regression. Kemudian kita klik linear. Oke, untuk pretestnya kita masukkan ke independen, dan untuk posttestnya kita masukkan ke dependen. Oke, kemudian kita klik OK. Oke teman-teman, ini sudah muncul datanya. Ada tabel variabel, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan ada tabel coefficients. Oke, jadi dari data ini kita lihat pada tabel ANOVA ini nilai signifikannya itu 0,000. Jadi data ini lebih kecil dari 0,005, berarti dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti ada pengaruh model PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Boronupaen. Selanjutnya kita lihat dari T hitungnya. Nah, di sini T hitungnya itu ada 6,237. Setelah kita mengetahui T hitung, selanjutnya kita cari T tabel. T tabelnya itu ada, kita bisa cari di Google T tabelnya.
Untuk DF-nya itu kita lihat pada tabel itu nomor urut ke-18. Jadi teman-teman, saya sudah lihat di tabelnya. Di tabel dari DF 18 itu adalah 2,100. Jadi T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak dan H-nya diterima, yaitu ada pengaruh dari model PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Boronubaen. Selanjutnya teman-teman, kita lihat kira-kira berapa besar pengaruh dari model PBL terhadap hasil belajar siswa. Kita lihat pada model sumerik, tabel model sumerik. Kita lihat pada R square-nya. Jadi R square-nya ini adalah 0,68,4. Jadi teman-teman, kita ubah ke persen jadinya 68,4%. Jadi besar pengaruh model PBL terhadap hasil belajar itu sebesar 68,4%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan tentang uji pengaruh menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.